Niki, sehat Kak Niki? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, dibintangi Wulan Guritno dan juga Ririn Ekawati. Film Alea Anak Ratu Iblis akan tayang di bioskop 5 Januari. Rumah produksi Arjuna Mega Film meluncurkan film perdananya dengan genre trailer horor yang berjudul Alea Anak Ratu Iblis yang akan segera tayang pada 5 Januari 2023 mendatang. Film ini dibintangi oleh Karin Nina, Ririn Ekawati, Claria Borsan, Wulan Guritno, Tamira Hadi, Ali Zainal, dan juga Jiko Kutama. Menurut Shaluti selaku produser, ia mengaku tak ada kesulitan saat menggarap film tersebut. Hanya saja, Shalu mengaku alami kejadian mistis. Tak hanya produser, Ririn Ekawati dan juga Wulan Guritno pun turut mengalami kejadian mistis. Berikut wawancaranya. Oke, yang pasti di film ini agak melenceng sedikit dari pertanyaannya. Saya nggak pernah pakai peran pengganti ya Pak? Nggak. Jadi kalau diputar-putar dalam mobil, saya sendiri sampai mual saya. Waduh. 20 kali nggak diputar-putar 20 kali diputar. Wow. Dan memang Pak Sono sangat perfect sekali dalam mengambil shot. Jadi dia mau serius mungkin. Kamu tadi di situ harus ada semua barang berputar dan akhirnya semua kru memutar saya di dalam mobil itu pada hari itu. Pulang-pulang, wah di sini udah ya Pak, saya vertigo deh kayaknya. Luar biasa, totalitas tanpa batas ya. Yang pasti saya senang sekali bekerja sama dengan teman-teman pemain, sutradara dan para kru juga. Setelah 3 tahun ya Tem ya, akhirnya film ini tayang juga, hasil kerja keras kita semua, semoga bisa diterima untuk yang pecinta film horor. Ini salah satu warna menurut aku yang baru lagi buat kita semua, jadi ayolah nonton bareng-bareng. Berita selanjutnya datang dari Nikita Mirzani yang ajukan banding berhadapan dengan JPU. Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menyambangi Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Selasa 3 Januari 2023. Kedatangan Nikita Mirzani untuk mendaftar banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Serang pada 29 November 2022 kemarin. Fahmi Bahmid menjelaskan alasan yang berada di pihak Nikita Mirzani mengajukan banding. Sama-sama banding, Nikita Mirzani dan jaksa saling berhadapan di Pengadilan Tinggi Banten. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Upaya dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Nah, itu perbedaannya. Jadi sama-sama banding, cuma misinya beda, ya. Supaya ada temennya lah, kasihan kalau sendirian jaksanya. Ya. Operasi jadi nanti ketemu dokter tanggal 5 insya Allah. Indra Bekti alami hilang ingatan jangka pendek akibat pecah pembuluh darah di otak. Indra Bekti ternyata mulai mengalami efek dari pecahan pembuluh darah di otaknya sehingga menyebabkan pendarahan. Akibat kondisi itu, Indra Bekti harus menjalani 2 kali operasi di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Salah satu efek pasca operasi adalah Indra Bekti mengalami lupa ingatan jangka pendek. Lupa ingatan jangka pendek Indra Bekti maksudnya dia tidak mengingat hal-hal yang baru saja ia lakukan. Misalnya soal minum, Indra Bekti baru saja selesai meneguk air, tetapi beberapa saat setelahnya ia bertanya kepada pendampingnya di rumah sakit apakah dia sudah minum atau belum.
Tapi sejauh ini perkembangan kesehatan Indra Bekti menunjukkan perbaikan. Berikut wawancaranya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Mas Cipta sempat komunikasi juga nggak sih kan pasca preskon kemarin Kadila memberikan sebuah kabar yang mungkin kurang Ya. inilah ya, pro kontranya ada di situ. Menanggapi seperti apa Mas Cipta? Kalau komunikasinya sih kita nggak ada. Nggak. Maksudnya ya ditambah lagi mungkin kalau saya juga baca gitu kan. Nah, kita takutnya nanti dia malah jadi pikiran atau apa. Jadi kita lebih fokus nanyain tentang update perkembangannya Mas Indra aja. Mengenai masalah itu udah ininya dia aja. Tapi emang sampai seperti apa sih harus membuka sebuah donasi gitu kan? Nah, kalau untuk keuangan itu kan memang lebih yang lebih tahu kan Bang Indra sama Dila ya. Mereka nggak ya, kita kalau saya secara pribadi adiknya nih ya saya nggak tahu kan keuangan mereka tuh seperti apa gitu. Kalau untuk dia administrasi itu yang ngurus sudah ada dari timnya Mas Indra sendiri sih. Nah itu saya juga nggak diinfokan sama mereka. Untuk penggalangan donasi yang kemarin dibicarakan itu ada kayak dari keluarga juga dilibatkan nggak sih untuk bicarain itu sebelum dibuka donasi itu? Kalau dari saya sih nggak ada. Kalau di saya ya. Nggak dilibatkan. Tapi apakah ya? di kakak atau di mana nggak tahu. Cuman berita waktu yang papa meninggal kan ternyata. Cuma judulnya diganti jadi Idul Adha Indra Bekti meninggal. Nah itu ada berapa. Jadi mohon banget mungkin kebijaksanaan. Berita selanjutnya. Clara Brosnan mainkan peran Alena di film Alena Anak Ratu Iblis, kesulitan melakoni adegan ketakutan. Pemain film cilik Clara Brosnan sempat kesulitan saat memainkan peran Alena di film horor Alena Anak Ratu Iblis. Setelah 3 tahun digarap sutradara Solu Satmani, film Alena Anak Ratu Iblis siap tayang di bioskop Indonesia mulai 5 Januari 2023 mendatang. Di film Alena Anak Ratu Iblis, Ciara Brosnan dan juga Bermata Biru itu memainkan peran utama sebagai Alena. Permainan dan pemain film cilik Ciara Brosnan mulai bermain film saat dilibatkan di film Critical 11 tahun 2017 hingga Bumi Manusia di 2019 dan trilogi Kuntilanak serta Alena Anak Ratu Iblis di 2023. Alena dikisahkan anak angkat Hendra dan juga Maya yang dimainkan aktor Temi Rahadia dan juga Ririn Ekawati. Alena latar belakangnya diketahui sebagai anak Ratu Iblis diperankan supermodel Karaina Anderson. Meski syuting Alena Anak Ratu Iblis dilakukan di tahun 2019, Ciara Brosnan masih ingat saat sedang syuting di film horor Alena Anak Ratu Iblis. Bagi Ciara Brosnan, peran Alena tidak mudah dimainkannya, apalagi gadis cantik bernama panjang Ciara Nadine Brosnan itu harus beradu akting dengan para pemain yang sudah berpengalaman, seperti Wulan Guritno, Ririn Ekawati hingga Karainin Anderson. Berikut wawancaranya. Karena takut aja karena banyak banget adegan yang diganti. Ya karena digantungnya itu cukup tinggi dan Keren digantung guys. itu ulang-ulang udah belum masih takut aja takut bayang-bayang itu aja sih yang paling. Jadi trauma nggak sama ketinggian? Enggak. Kamu boleh diceritain nggak yang retake beberapa kali itu yang numpang? Itu udah pagi banget ya. Dari malam sampai pagi lanjut. Pas udah subuh udah mau pulang lagi. Aku lagi. Jadi tuh itu posisinya dari samping ditanya tengah-tengah. Itu pas aku nengok ke bawah kan tinggi banget. Terus itu malah benangnya tuh dalam. Jadi pas konvers nggak banyak omong gitu. Jadi tuh aku kayak deg-degan aja takutnya jatuh ke dalam. Kan aku punya fobia kan bukan hiu. Jadi setiap kali masuk air ingetnya hiu. Kurang seneng gitu. Aku ketakutan mulu ingetnya ada hiu lagi mangap. Berita terakhir datang dari cerita Temi Rahadi dan juga istrinya yang 6 tahun menjadi pejuang garis biru. Temi Rahadi dan istrinya Ira Wahyuni merupakan pejuang 2 garis biru alias mendapatkan momongan selama 6 tahun.
Sejak menikah pada tahun 2015 lalu, Temi dan Ira terus menantikan buah hati pertama mereka hingga di akhir 2021, anak pertama mereka lahir. Diakui Temi selama 6 tahun itu ia sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan sang buah hati. Temi bercerita bahwa perjuangannya selama 6 tahun itu bukanlah perjuangan yang mudah. Setiap hari ia bersama dengan sang istri harus saling menguatkan. Sebab setelah pemeriksaan diri ke dokter, tak ada masalah di keduanya. Berikut wawancara dengan Temi Rahadi. Alhamdulillah tahun 6 itu kita dikaruniai keturunan dari amanah sama Allah. Nah, jernih 6 tahun itu saya ingin bagikan. Saya juga saya masuk di komunitas dan kebetulan tokoh yang lainnya adalah tokoh di mana dia lagi menginginkan seorang anak. Jadi gimana ya, gejolak emosinya saya tahu banget lah bagaimana kita harus berjuang, karena bicara berjodoh itu kan bukan cuma istri aja, tapi yang selalu didampingi sama suami. Itu faktor emosional yang wah ini menarik banget. Sempat down juga nggak sih waktu 6 tahun berjuang itu, menyerah atau seperti apa gitu Mas Temi? Buat saya mungkin itu ujian rumah tangga saya, gimana mungkin orang-orang jadi gini, jealousnya adalah ketika saya nikah nih, tiba-tiba tahun depan yang ke-1 angkatan nikah dengan informasi itu menjadi faktor non teknis yang membuat saya sama istri down secara mental. Tapi itulah buat saya menjadi pejuang Doggers itu bukan cuma istri aja, kita ke dokter objek, tapi kita juga harus diperiksa. Kita nggak tahu nih siapa yang bermasalah, istri kah atau saya kah, dan akhirnya faktor komunikasi lah yang buat saya alhamdulillah tahun ke-6 saya dikasih percaya. Oke, Temi terakhir Mas. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnola Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.